Saya lahir di Madiun, dekat Magetan. Klub sepak bolanya Persetan, Persatuan Sepak Bola Magetan. Langsung Chelsea, apa kabar? Baik Kak, baik kabarnya. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik dong, walaupun kita semua sadar ya kita tidak baik-baik aja karena lagi pandemi seperti ini, tapi tetap sehat kan Chelsea? Iya. Di rumah aja berarti? Kesehatan. Di rumah aja, nggak kemana-mana. Stay at home. Stay at home, di rumah tapi tetap produktif walaupun di rumah aja. Betul, jadi walaupun kita di rumah aja, kita tetap produktif. Kayak hari ini aja kan kita sharing, kita ada talk show, kita berbagi ilmu juga hari ini. Oh iya. Kalau tanya nih, sudah beberapa kegiatan yang harus ketunda atau dipospon akibat adanya pandemi. Apa aja? Banyak banget sih sebenarnya kegiatan yang seharusnya dilakukan ya saat ini, tapi karena ada pandemi COVID-19, jadi kita kan nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa beraktivitas lagi. Salah satunya adalah syuting. Udah lama banget aku nggak syuting film, udah lama banget nggak berkarya lagi, tapi walaupun kita nggak berkarya secara langsung, kita bisa tetap berkarya lewat online seperti ini gitu, dan masih bisa sharing ke teman-teman semua. Jadi memang lumayan banyak sih sebenarnya yang tertunda karena adanya COVID-19 ya. Berarti sudah dari Februari ya, hampir quote unquote nggak ada aktivitas lagi ya? Kalau aku terakhir itu pas promosi film aku sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, jadi itu benar-benar pas banget. Enak ya, ngomong iblisnya kayak nyaman gitu ya di depan. Jadi terakhir aku keluar rumah itu pas lagi ada promo untuk sebelum SIM. Itu benar-benar hari terakhir aku keluar rumah tuh pas tanggal 15 Maret. Aku ingat banget, tanggal 15 Maret aku adain nonton bareng bersama CIFC, fans club aku yang aku udah anggap seperti keluarga juga. Dan itu benar-benar terakhir kali aku pergi keluar rumah promosi film dan bekerja gitu. Sampai sekarang dari tanggal 15 udah gak kemana-mana lagi. Sudah di rumah aja sampai sekarang ya? Iya. Aduh. Nah, tapi kalau ngomong, nah itu tadi, bahwa walaupun di rumah, Chelsea ini juga tetap produktif yang bikin sharing-sharing. Kalau lihat di Instagram kan banyak sekali ya sharing-sharing yang dilakukan dari rumah. Nah, nggak tahu kenapa kalau saya melihat Chelsea ini muda, tapi pemikirannya sudah sangat dewasa. Artinya di usia yang, kalau nggak salah baru 24 tahun ya? Oh, saya merasa tua ya, baru 24 tahun, tapi pemikirannya sudah sangat dewasa, sudah sangat mapan. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa sih prinsip Chelsea sehingga di usia muda ini sudah punya planning yang begitu matang? Oke, prinsip aku sih pastinya kita harus tetap menabung, kita harus selalu berpikir untuk masa depan ya. Jadi kita tuh benar-benar harus mikirin long termnya gimana, nggak cuma short term aja gitu. Jadi kita harus punya at least bayangan setahun ke depan gimana, 2 tahun ke depan bagaimana gitu. Jadi memang kita harus planning, hidup itu harus ada planning. Itu sih. Oh, jadi memang planning adalah kunci. Jadi di usia berapapun kalau udah punya planning ya kedepannya kayak lancar gitu aja ya jadinya. Iya. Dan nggak tahu nih, mungkin teman-teman kalau Chelsea fans club sudah pada tahu, tapi banyak yang nggak tahu bahwa di cantiknya Chelsea yang seperti ini, di dewasanya Chelsea ini banyak sekali hal-hal yang kadang kita merasa kok aneh. Seperti contohnya, aku tebak ya kalau benar bilang iya, Chelsea ini penyuka film pendek, film-film indie. Bahkan suka band indie dari Kanada, Grimes. Itu Grimes dulu yang sih. Genesis. Iya, kok tahu sih? Yang Big, iya kan? Yang Big, Wild Child. Iya. Itu kalau teman-teman dengar, mungkin kalau dengar 2 lagu itu aja ya, 2 lagu yang dari Grimes sama Big, kayaknya bukan Chelsea Island gitu. Kayaknya Chelsea itu lagunya paling yang itu bukan. Semua denger deh. Kenapa sih bisa di luar kayak gitu? Maksudnya pribadi yang kalem gini bisa suka musik-musik yang mungkin menurut sebagai orang aneh didengar. Iya, sebenarnya sih dari kecil, dari aku SMP itu aku suka banget sama lagu-lagu indie kayak MGMT, terus abis itu ada juga Phoenix, terus dulu tuh aku suka banget juga sama lagunya yang bikin Sweet Disposition. Tahu nggak? Saya udah mulai nggak paham nih teman-teman, tolong dibantu ya. Pokoknya ada banyak banget sebenarnya kayak band-band indie yang aku suka gitu, dan sampai sekarang sebenarnya masih suka dengerin sih. Terus kayak dulu itu akhirnya aku bikin film pendek karena terinspirasi dari beberapa film pendek indie juga. Jadi dari situ akhirnya pengen aja jadi indie filmmaker gitu. Nah waktu itu pas masih SMA itu aku akhirnya bikin 2 film pendek gitu. Jadi dari SMA masih belasan tahun sudah mulai lihat film pendek dan bahkan sudah bikin film pendek ya? Iya. Biasa.
Saya SMA bikin apa ya? Nonton film aja belum mampu saya beli CD. Nah, tapi itu sekitar transisi hari ini sesuai dengan yang kita bilang tadi, kita akan ngomongin tentang optimisme milenial di hari kebangkitan nasional. Nah, artinya bahwa kita nggak akan ngomong masalah yang garis besar kebangkitan nasional, tapi saya ingin tahu sebenarnya dari kata bangkit sendiri. Kalau menurut Chelsea, kebangkitan atau bangkit sendiri itu makna buat Chelsea apa? Menurut aku di hari kebangkitan nasional ini pas banget kita obrolin mengenai optimisme milenial, karena di saat seperti ini terutama kita tuh pingin banget bisa ngebangkitin rasa optimisme di teman-teman di sekitar kita ya, karena kan pasti banyak juga yang merasakan aduh aku harus gimana lagi, aku di rumah aja, aku bingung, aku bosan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga apa ya, bisa dibilang opini teman-teman di luar sana yang kalau sharing tuh seperti itu. Nah, tapi arti kebangkitan sendiri untuk aku ya pastinya gimana caranya kita bisa bangkit lagi setelah jatuh gitu. Jadi pasti dalam hidup kan nggak mungkin kita selalu selalu ada yang bagus terus gitu. Pasti kan ada di saat kita down, ada di saat dimana kita juga merasa lagi nggak optimis, pastilah. Maksudnya kan secara manusia itu wajar sekali ya. Dan ada salah satu momen dimana aku merasa aku lagi down banget, atau misalnya aku merasa aku tidak optimis gitu, tapi dengan adanya dukungan dari sekitar kita itu luar biasa banget. Jadi memang kita bisa bangkit dengan mindset kita sendiri. Jadi itu semua sebenarnya ada di pikiran kita sendiri, gimana caranya kita bisa bangkit lagi setelah terpuruk gitu. Dan misalnya aku kasih satu contoh deh, salah satu contohnya adalah waktu itu mungkin banyak yang mungkin nggak akan percaya gitu, kayak masa sih gitu bertanya seperti itu pasti. Cuman aku tuh pernah casting buat film sampai 4 kali dan itu ditolak-tolak terus. Itu pernah terjadi dan itu kan ya itu serius gitu, itu beneran pernah gitu. Dan di saat itu pasti kalau beberapa orang kayak udahlah give up aja, udah nggak mau lagi casting, udah okay, that's it, kita cari film lain gitu. Tapi di saat itu aku bener-bener suka banget sama karakternya, aku jatuh cinta banget sama karakternya, filmnya juga. Dan kalau aku bisa cerita, ini sebenarnya di balik 98, cerita mengenai krisis monitor waktu itu di Indonesia. Jadi zaman reformasi waktu itu, dan ini menurut aku luar biasa banget dan aku pingin banget ada di film itu. Dan itu salah satunya di saat aku merasa down banget ya, gimana ya kok ditolak secara apa ya, sebagai aktor itu kan merasa benar-benar down sekali gitu. Dan di situ akhirnya gimana caranya harus bangkit lagi, orang-orang di sekitar kita menginspirasi kita, membantu kita, ayo didukung terus, motivasi, dan itu kembali lagi dari niat dari diri sendiri gitu, harus gigih. Harus artinya bahwa bukan masalah bangkit, tapi bagaimana kita bisa berdiri lagi di saat kita sudah jatuh. Betul, dan bagaimana juga efek dukungan orang-orang sekitar. Nah, ini berkaitan nih. Kalau dilihat Chelsea kayaknya nih baik-baik aja. Tapi pernah nggak sih Chelsea mengalami titik terendah dalam hidup, entah itu dalam kehidupan keluarga atau dalam karir atau dalam percintaan misalnya? Contoh, saya tanya dulu singkat sebelum Chelsea menjawab titik terendah. Chelsea yang cantik seperti ini pernah ditolak cowok nggak sih? Enggak sih. Enggak. Oh iya, kalau memang ada cowok yang nolak berarti memang sudah gila. Tapi pernah galau karena cinta? Enggak juga sih. Kalau kayak nggak pernah. Saya jawab itu enggak. Oke, berarti pertanyaan saya, pernah apa titik terendah dalam hidup Chelsea, dari apapun lah boleh, keluarga, karir, ataupun tentang percintaan, yang merasa itu kayak titik terendah gue, dan bagaimana prosesnya Chelsea bisa kembali bangkit dari titik terendah itu? Kalau dari aku sendiri sebenarnya yang tadi aku pernah ceritain, banyak sekali misalnya ditolak untuk casting, terus abis itu mungkin mau masuk misalnya ke
suatu institusi tempat pelajaran itu, tapi tiba-tiba kita ditolak gitu. Jadi sebenarnya sih titik terendah aku waktu itu sebenarnya salah satu titik terendah aku ya. Jadi artinya memang benar salah satu titik berat jadi survivor, dan bahkan sampai di titik sekarang malah bisa baik dan pulih kembali. Iya, biasa, betul. tidak semua bisa menghadapi seperti itu setegar Chelsea. Berarti dukungan langsung atau tidak langsung keluarga begitu besar ya, terutama kayak mama tadi Iya. dengan yang bisa langsung lihat. Kalau selain keluarga ada nggak yang mendukung sehingga Chelsea bisa sepunya rencana seperti ini, setegar seperti ini, dan bisa bangkit kembali dari lingkungan sekitar dan keluarga, ada nggak? Atau banyak? Kalau selain keluarga sih pastinya sahabat-sahabat terdekat, teman-teman yang selalu menemani kita. Misalnya kita mau curhat, kita telepon gitu. Jadi teman-teman yang selalu ada buat kita gitu, sahabat-sahabat aku gitu. Dimanapun mereka berada, aku bersyukur juga punya sahabat-sahabat seperti mereka. Dan juga pastinya Chelsea Island Family Club, CIFC gitu. Jadi fans club ini menurut aku sudah seperti keluarga gitu. Jadi kita juga setiap tahun pasti berkumpul, pasti ketemu. Misalnya kalau misalnya nggak ada pandemi ini, pasti kita sekarang udah buka puasa Kumpul-kumpul bareng, ya? gitu. Iya, kumpul-kumpul gitu, atau halal bihalal gitu. Dan jadi hal-hal seperti itu sih yang menyemangati aku untuk terus berkarir dan berkarya. Oh, oke. Pernah nggak waktu kumpul-kumpul fans ketukar dengan fansnya Chelsea Football Club? Nggak pernah ya? Pas kumpul-kumpul Pak ya, ternyata pemain bola nggak pernah ya? Berarti Chelsea pun menganggap bahwa Chelsea Island Fans Club itu juga sudah kayak keluarga ya, jadi kayak teman-teman sendiri yang juga secara nggak langsung menemani karir Chelsea sampai sekarang ya berarti ya? Iya, betul. Okay. Nah, kalau bahas tokoh nih, mungkin kebangkitan nasional banyak juga tokoh-tokoh yang membantu kita untuk bangkit. Kalau Chelsea sebenarnya punya nggak sih tokoh yang menginspirasi? Tokoh yang menginspirasi sebenarnya banyak loh, banyak banget tokoh yang menginspirasi. Tapi mungkin ada satu perempuan, mungkin banyak teman-teman di sini juga tahu, namanya Malala Yousafzai. Jadi dia adalah perempuan yang memperjuangkan untuk edukasi di negaranya dia. Jadi ini benar-benar dia masih sangat muda, dia tahun 97 lahirnya. Jadi lebih muda dari Chelsea bahkan? Iya. Itu luar biasa banget. Dia Nobel Prize winner juga, dan dia pernah bicara di PBB. Dia paling muda di PBB. Dia menyuarakan paling muda. Berarti usia sekarang baru 22 tahun dong? Iya, betul. Yang sudah berjuang demi pendidikan di negaranya ya? Iya, betul. Dan juga pastinya aku suka banget sama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pasti ya. Itu quotes yang aku selalu pegang sampai sekarang. Itu adalah be the change that you wish to see in the world. Itu dari seorang Mahatma Gandhi yang selalu bilang, jadilah perubahan yang Anda ingin lihat di dunia ini. Jadi kita jangan nunggu, kita harus langsung beraksi gitu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan? Itu. Be the change that you wish to see in this world. Jadilah perubahan yang kamu pengen lihat di dunia ini. Kalau saya sih juga punya quote dari Mahatma Gandhi di Chelsea. When there is a love, there is a life. Ketika ada cinta, ada kehidupan. Ketika ada Chelsea Island, ada masa depan. Wow. Oke, tadi sudah banyak dan kurang lebih 15 menit kali kita live, sudah banyak sekali yang masuk dari Instagram dan juga YouTube. Kita bacakan ya pertanyaan-pertanyaan buat Chelsea dari Instagram nih, kira-kira yang sudah masuk apa aja nih. Merdu, suaranya enak didengar dari Instagram. Iya Chelsea, suara saya yang tidak merdu. Kita dari YouTube ya ini ya. Ada pertanyaan dari si Pandu ini. Kak Chelsea, bagaimana Kak Chelsea bisa menjaga konsistensi dan motivasi pada saat bekerja di rumah agar bisa selalu bersemangat dan tidak mudah bosan? Dari Pandu tuh. Oke, halo Pandu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjaga konsistensi ya tadi ya, biar nggak bosan gitu kan di rumah. Pastinya karena hampir setiap hari pasti ada yang dikerjakan sih. Maksudnya aku selalu mencoba untuk menyibukkan diri juga. Maksudnya jadi kayak hari ini misalnya baca buku, atau besok misalnya ngelukis, atau mungkin lusa kita ada live lagi gitu. Jadi sebenarnya sih udah di plan aja sih selama seminggu mau ngapain. Tapi sebenarnya kalau teman-teman juga ingin lebih santai, sebenarnya
terserah sih sebenarnya kalau di saat seperti ini stay at home ini kan orang-orang banyak yang work from home juga. Tapi Yes. kalau misalnya tidak ada yang dikerjakan sama sekali, mungkin kita bisa mencoba hal-hal baru gitu. Kayak banyak banget orang sekarang membuka bisnis makanan, banyak banget yang akhirnya mereka juga bisa memiliki experience dengan cooking ya kan. Terus habis itu kalau aku sendiri aku jadinya akhirnya ngambil short course, jadi aku belajar gitu. Jadi karena mungkin selama ini kalau syuting kan nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk ngambil short course gitu. Nah sekarang akhirnya aku ngambil short course gitu. Waktunya tepat. Gitu. Jadi banyak kegiatan, bahkan sempat ngambil kursus ya. Kursusnya Iya. kursus acting atau masak mungkin? Enggak, sekarang aku ngambil Introduction to Psychology gitu sih. Iya. Beda lagi, berarti Iya. sudah ini psychology. Iya, Memang betul. meniat jadi psikolog. Enggak sih, kalau menurut aku karena psikologi itu benar-benar bisa membantu aku secara acting juga. Jadi itu sebenarnya ada dampak untuk karir aku. Karena kan di saat kita berakting, kita kan juga harus tahu psikologis karakternya, Yes. terus analisa karakternya, background karakternya gimana gitu. Jadi memang ini berkaitan sih dengan karir gitu. Oh, psikologi untuk membantu di acting. Oh, itu tadi ya. Terima kasih, Mbak Nur. Ini pertanyaan kedua nih. Dari Dian Rosita. Hai Kak Chelsea, gimana sih cara memaknai ulang kebangkitan nasional khususnya bagi generasi milenial di era digital seperti saat ini? Gebrakan di bidang apa saja yang bisa kita up dan kita ekspor? Kata Mbak Dian. Oke, Mbak Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus banget pertanyaannya, aku suka banget. Yes. Benar-benar out of the box banget ya, dan buat aku juga jadi berpikir gitu. Menurut aku memang di era digital seperti ini tuh sebenarnya banyak banget positifnya loh untuk anak-anak milenial gitu. Seperti yang tadi aku ceritain, banyak banget inovasi baru, startup baru, Yes. ada media-media baru, dan ternyata ownernya anak muda semua. Pas kita cari tahu lagi, wah masih umur 20 sekian gitu. Jadi maksudnya ini keren banget di zaman seperti ini sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi sebaik-baiknya gitu. Namun memang masih banyak sekali orang yang menggunakan teknologi ya dengan secara misalnya malah cyberbullying dan yang lain-lain gitu. Tapi Iya. sebenarnya emang kita punya pilihan gitu. Kita benar-benar punya pilihan banget untuk menggebrak itu dan juga membuat perubahan. Nah kalau menurut aku sendiri lewat teknologi yang tadi aku cerita sih banyak banget sekarang anak-anak milenial, anak-anak muda, mereka masak, mereka menjual makanannya lewat Instagram, atau enggak misalnya seniman yang suka ngelukis, mereka foto lukisannya mereka taruh di sosial media, mereka jual lewat online gitu. Jadi sebenarnya kan sekarang banyak banget yang bikin marketplace juga kan lewat online gitu. Yeah. Dan itu menurut aku luar biasa banget gitu. Jadi justru sekarang kita dipermudah gitu loh dengan adanya teknologi dan online ini, harusnya kita bisa create banyak hal yang lebih bagus lagi gitu loh. Kita harusnya bisa terus berinovasi, dan aku yakin banget anak-anak milenial sekarang lebih kreatif dan inovatif gitu. Jadi aku sangat bangga banget dengan milenial zaman sekarang. Oke, artinya kalau ditanya tadi yang up, ya harusnya di era digital ini semua bisa di-up ya. Baik tadi mau jualan online, mau menjual karya online, harusnya itu yang kita bisa manfaatkan. Oke, terima kasih banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Kita nanti kalau kita bahas satu-satu bisa sampai minggu lebaran kita ya. Nah, sekarang kita mau nantang Chelsea. Kan ahli banget. Wah, apa nih? Puisi pintar ya kan. Sekarang saya pengen menantang Chelsea. Jadi Chelsea akan memilih nomor 1, 2, atau 3. Ini isinya adalah ekspresi. Misalnya Chelsea milih nomor 1, ekspresinya marah. Selama saya tanya, Chelsea harus menjawab dengan nada marah. Kalau dapat sedih, selama saya tanya, Chelsea harus jawab dengan nada sedih. Kalau nada senang, berarti Chelsea juga harus jawab semua pertanyaan saya dengan nada senang. Sekarang silakan pilih 1, 2, atau 3. Oke, aduh. Mungkin nomor 2 karena tanggal ulang tahun aku tanggal 2. Wih, saya sih tahu 2 Juni 95. Wah, kok tahu sih Kak? Oh iya, aku sudah WA-an sama Mama. Luar biasa. Oke ya, 2 ini Siap. Chelsea harus acting sedih. Ya. Jadi semua pertanyaan saya harus dijawab dengan sedih. Why? Oke. Kenapa? Hai Chelsea, apa kabar? Hai Kak. Memang agak takut sebenarnya.
Chelsea katanya ini sering-sering banget live Instagram di masa pandemi ini. Emang gimana sih hubungan dengan Chelsea Islam Fans Club? Baik dong. Baik aja. Oh, mereka lucu-lucu dong. Kamu lagi bahagia ya? Enggak. Chelsea kok sedih, menakutkan ya. Saya kalau jadi pacarnya Chelsea ngadepin kayak gini pusing. Chelsea ganti nomor. Saya takut kamu sedih. Masih ada nomor 1 dan 3. Ayo pilih mana? 1 dan 3. Nomor 1 aja deh, coba. Nomor 1 ya. Nomor 1 ternyata Chelsea harus acting marah. Jadi semua pertanyaan saya harus dijawab dengan marah. Coba ya. Hai cewek. Apaan? Bagus banget. Gimana, sehat? Hah? Mama sehat? Udah nggak usah ngomong lagi. Ya, teman-teman aman dong. Sahabat-sahabat sering kumpul masih. Ampun, sumpah aku nggak kuat. Ampun, stop. Hindari. Udah selesai Chelsea, jangan marah terus. Aku tahu kamu beneran marah sama aku. Udah selesai ya? Lo Gue kita pasangan dong, Mbak Chelsea dong. Kalian cowok-cowok yang baca Chelsea malah kayak gitu, nggak jamin nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau BA diri doang setahun. Chelsea, tapi bener ya, memang sudah tanggal 15 ya, sudah hampir 2 bulan setengah. Memang Chelsea di rumah aja berarti ya? Iya. Nah, kalau Chelsea di rumah aja nih, terus nggak kemana-mana, cuma di rumah. Kalau mau beli kayak barang-barang sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari, gimana? Biasanya sih aku belanja keperluan sehari-hari itu secara online, jadi melalui delivery gitu. Oke. Dan karena aku nasabah BNI, bayarnya nggak perlu repot, jadi aku bisa pakai kartu kredit BNI atau kartu debitnya BNI. Gitu. Oh, gitu. Jadi pesan apa-apa delivery, bayarnya tinggal pakai kartu debit atau kartu kredit BNI gitu ya? Iya, dan juga sebenarnya kalau kita mau berbagi ke sesama yang terdampak dengan COVID-19, jadi kan saat pandemi ini kan memang sebaiknya kita kan berbagi ya sama teman-teman, berbagi ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan di sini kita bisa berdonasi juga melalui situs online atau marketplace terpercaya dengan kartu BNI. Oh, jadi sudah bisa nggak kemana-mana, belinya bisa delivery pun kalau mau membantu teman-teman juga bisa. Pakai di kartu BNI. Gokil emang, kalau orang pinter cantik emang nggak susah ya. Gokil. Nah, kalau lagi di rumah nih, kan kalau kita tadi tanya lagi di rumah acaranya produktif. Kalau pas mungkin nggak ada acara di rumah, Chelsea ini ngapain aja sih? Kalau di rumah pastinya bantu-bantu beberes rumah juga, terus habis itu sekarang kan serius beberes rumah, bersih-bersih rumah gitu? Iya, kayak maksudnya karena selama ini kan nggak ada waktu untuk misalnya mau pindahin sofa ke sini, atau misalnya mau pindahin alat makeup ditaruh di sini, terus misalnya laptop mau ditaruh di sana gitu. Karena kan selama ini kan kalau misalnya kita lagi kayak syuting atau kerja pasti udah nggak kepikiran tuh, udah deh nggak apa-apa deh taruh situ aja gitu. Nah sekarang akhirnya semacam renovasi kecil-kecilan gitu sih di rumah. Gitu. Nggak pengen dibantuin tuh mindahin lemari? Aku bisa sih. Nggak jasanya. Nah itu tadi kan berarti Chelsea ternyata kalau memang lagi nggak ada aktivitas apa di rumah aja, malah bersih rumah ya. Nah tadi Ika ingat nih, kalau ngomongin rumah nih, sebagai orang muda banyak teman-teman yang mungkin pengen beli rumah, tapi mungkin masih kan aku masih muda, pengen beli rumah. Sebenarnya mungkin nggak sih usia muda tapi